Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhas shaimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Jemaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas nikmat Allah dan salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, At-tadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis-salati was-siyami waz-zakati wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa sabaka dama hada wa daraba hada ila al-akhir. Di dalam hadis tersebut Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, siapakah yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut itu?" Kemudian sahabat bertanya, menjawab bahwa orang-orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu dari umatku nanti di yaumul qiyamah, ia membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, namun pada satu sisi yang lain dia berbuat zalim kepada orang. Salah satu zalim itu diantaranya mengolok-olok orang lain, menfitnah orang lain, memakan harta yang bukan haknya, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dan juga menyakiti hati orang lain. Maka kepada orang yang ini, umat Nabi Muhammad yang membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya ini, seluruh kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dianiaya tadi, yang pernah diolok-olok, yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dimakan hartanya yang bukan haknya, yang dibunuh dengan tanpa ada dasar. Apabila hal itu tidak cukup, maka kemudian seluruh dosanya, dosa orang-orang yang dizalim itu diberikan kepadanya dan kemudian dia dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillahi min zalim. Maka ketika kita bangga dengan ibadah sholat kita, bangga dengan puasa yang kita laksanakan, bangga dengan zakat yang kita keluarkan, mungkin bangga juga dengan setiap tahun bisa ibadah haji. Tetapi pada satu sisi kita tidak pernah memahami, ada orang yang kita olok-olok, menghina orang lain, menfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, memakan harta yang bukan hak kita, bahkan membunuh orang-orang yang tidak berdosa kepada dia. Kepadanya seperti itu akibatnya. Sekarang bicara tentang mengolok-olok, bakoda fahada. Ada tren bagi anak-anak ini, anak-anak remaja kita, bahkan mungkin juga orang tua, kalau nyebut sama temannya, sahabatnya, kawannya,
kadang manggilnya bukan sebutan namanya, tapi sebutan, mohon maaf, ada sebutan EG lu, goblok lu, bahkan sebutan hewan pun juga disebutkan. Anehnya temannya yang disebut itu juga ketawa saja. Betul nggak Pak? Itu anak-anak kita. Alasannya apa? Tren. Alasannya biar gaul. Gaul sesuatu yang menyalahi, jauh dari aturan agama. Orang tua sudah memberikan kepada nama kita nama yang baik. Sebut saja sholihin, sholihah, supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan sholihah. Tetapi sebutannya lain. Ada yang disebut dengan, mohon maaf itu, kata-kata anjir, kata-kata anjing dan lain sebagainya itu. Itu sudah menghiasi kehidupan anak-anak kita dalam bergaul. Ketika kita berikan saran, mereka tidak mau, malah marah kepadanya. Kemudian ada lagi satu fitnah, menfitnah orang baik-baik, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Kita fitnah dengan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan mungkar. Maka akibatnya apa, Bu? Orang menjadi malu, orang menjadi tidak pede, karena masyarakat tahu terhadap sikap kita yang memfitnah kepada orang lain tadi. Ada suatu kisah ketika salah satu ulama lewat di samping kubur. Dia mendengar ada rintian siksa alam barzah, alam kubur, seorang yang sudah dimakamkan tadi. Kemudian ada dialog. Kalau ulama itu kan orang pintar, punya ilmu. Dialognya seperti apa kita nggak tahu. Ada dialognya mereka dengan ahli kubur di dalamnya. Kenapa hai fulan engkau kok menangis merintih kesakitan? Kemudian si fulan memberitahu bahwa selama di dunia ini dia telah melakukan fitnah kepada orang. Terus ditanya, apakah kamu tidak meminta maaf kepadanya? Saya sudah meminta maaf. Dan kebetulan sudah memaafkan orang tersebut. Tetapi imbas dari perilaku fitnah ini yang belum bisa saya bendung. Ketika satu orang kita fitnah dan kemudian dia menyebarkan fitnah itu kepada orang lain, dan sampai detik ini berita fitnah itu masih menyebar luas kepadanya, maka naudzubillah min dzalik, siksa alam barzah akan terus menghampiri kepada orang-orang yang melakukan fitnah itu. Maka pantas kata Nabi, orang yang bangkrut itulah orang yang semacam itu. Bukan orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta, tetapi adalah orang yang melakukan perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi. Mengolok-olok orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta yang bukan haknya, membunuh orang yang tidak berdosa, dan menyakiti hati orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal perilaku-perilaku itu boleh jadi ada di hadapan kita dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangga dengan sedekah kita, bangga dengan harta yang kita miliki, bangga dengan zakat yang kita lakukan, bangga dengan baca Quran yang sudah khatam berkali-kali. Tapi ketika satu sisi berlaku zalim kepada orang lain, maka tumbuhlah akan sebuah kehancuran dan kita bisa menjadi termasuk orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari perilaku bangkrut tersebut dan kita bisa muhasabah diri, mengevaluasi diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Bila ada kita pernah menyakiti hati orang lain, berpikir zalim kepada orang lain, maka segeralah kita untuk meminta maaf. Akhirnya semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya amal ibadah yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah.